Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Bagus. Saya adalah perawat Rumah Sakit PK Muhammadiyah Temanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu tentang sasaran keselamatan pasien. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sasaran keselamatan pasien? Sasaran keselamatan pasien adalah salah satu bab di akreditasi rumah sakit yang harus dan wajib untuk kita ketahui. Karena apa? Karena tujuan dari sasaran keselamatan pasien itu adalah tentang pasien safety atau keselamatan pasien. Sehingga harapannya pasien yang masuk dengan selamat dan keluar rumah sakit juga dengan selamat. Mengapa semua orang wajib paham tentang sasaran keselamatan pasien? Alasannya adalah yang pertama, menurut WHO, laporan dari berbagai negara menyatakan KTD atau yang disebut juga dengan kejadian yang tidak diinginkan dalam pelayanan perawatan pasien di rumah sakit itu sekitar 3-16%. Jadi, kalau pada salah satu rumah sakit ada pasien 100 pasien, setiap harinya terjadi 3-16 kali kejadian tidak diinginkan. Yang kedua adalah laporan dari IOM. IOM itu adalah Institute of Medicine, salah satu universitas di Amerika Serikat yang aktif bergerak dalam bidang penelitian tentang kejadian kesalahan pemberian obat. Di laporannya disebutkan bahwa setiap tahun itu terjadi 48.000 hingga 100.000 pasien meninggal dunia akibat kesalahan tenaga medis pada saat pemberian obat. Pelaporan KTD di Indonesia oleh Persi itu sudah akan dipusatkan atau disentralkan. Jadi di Persi setiap rumah sakit di seluruh Indonesia yang melakukan KTD itu akan ada pelaporannya. Yang terakhir dasarnya adalah pernyataan dari Hippocrates yang menyatakan, Hippocrates berkata bahwa first, do no harm. Yang pertama adalah jangan sampai merugikan orang lain. Dalam hal ini adalah merugikan pasien di rumah sakit. Selanjutnya kita bahas tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Keempat, terlaksananya tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien pada pasien yang akan menjalani operasi. Kelima, dikuranginya resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dengan cara hand hygiene atau kebersihan tangan. Dan yang terakhir atau keenam adalah mengurangi resiko cedera pada pasien karena jatuh. Oke, kita bahas satu persatu. SKP 1, mengidentifikasi pasien dengan benar. Identitas utama pasien di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Temanggung ini adalah 1, nama pasien, 2, tanggal lahir pasien, dan yang 3 adalah nomor rekam medis pasien. 3 identitas utama inilah yang nantinya akan tercetak pada gelang pasien. Dan 3 identitas utama inilah yang nantinya akan kita jadikan alat sebagai alat untuk melakukan identifikasi kepada pasien. Selanjutnya, di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Temanggung ini, proses identifikasi pasien dengan menggunakan gelang identitas pasien. Kita ketahui bersama, gelang identitas pasien itu ada 2. Yang pertama adalah gelang warna biru untuk pasien laki-laki dan gelang warna pink untuk pasien perempuan. Bagaimanakah cara identifikasi pasien? Yang pertama adalah dengan cara verbal. Cara verbal ini dengan cara langsung menanyakan siapa nama pasien dan langsung kita cocokkan nama pasien tersebut pada gelang identitas pasien. Nah, cara verbal ini kita lakukan pada saat kita pertemuan pertama dengan pasien, pada saat kita belum kenal siapa pasien tersebut. Akan tetapi
Pada pertemuan kedua dan selanjutnya, pada pasien kita lakukan dengan cara visual, yaitu langsung mengecek pada gelang pasien nama pasien tersebut sebelum kita melakukan tindakan atau sebelum kita pemberian obat. Kapan kita harus melakukan identifikasi? Yang pertama adalah sebelum pemberian obat. Obat apapun, obat oral, obat injeksi, obat topikal. Sebelum pemberian obat, kita harus melakukan proses identifikasi pasien supaya kita meminimalisasi kesalahan pemberian obat terhadap pasien. Yang kedua adalah sebelum proses transfusi darah atau produk darah lainnya. Sebelum proses kita memasang transfusi, kita harus melakukan proses identifikasi pasien supaya tidak tertukar antara darah pasien yang satu dengan pasien yang lain. Atau sebelum pengambilan spesimen, baik itu spesimen darah, spesimen dahak, spesimen urin, atau spesimen feses pasien, atau spesimen-spesimen yang lain. Selanjutnya adalah sebelum pemberian diet pasien. Ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan pemberian diet kepada pasien. Selanjutnya adalah sebelum pelaksanaan tindakan prosedur diagnostik. Apa itu prosedur diagnostik? Contoh prosedur diagnostik adalah seperti radiologi, USG, CT scan, dan lain sebagainya. Jadi, setiap pasien sebelum dilaksanakan prosedur-prosedur yang tadi disebutkan, itu wajib untuk dilakukan identifikasi pasien. Yang terakhir adalah pasien koma. Pada pasien koma pun, kita harus wajib melakukan identifikasi pasien. Pada pasien koma, kita bisa menggunakan dua cara tadi, yaitu dengan cara verbal ataupun dengan cara visual. Apabila cara verbal, kita bisa menanyakan nama pasien kepada penunggu atau keluarga pasien. Apabila dengan cara visual, langsung kita cek nama pasien dan kita cocokkan dengan gelang pasien. SKP yang kedua yaitu tentang meningkatkan komunikasi efektif pada para pemberi asuhan. Siapa saja pemberi asuhan itu? Yang pertama adalah dokter, perawat, bidan, apoteker, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain. Nah, komunikasi efektif adalah salah satu komunikasi yang singkat, yang jelas, dan sebisa mungkin meminimalisasi kesalahan pada saat berkomunikasi. Contoh komunikasi verbal di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung itu adalah pada saat operan jaga atau yang kita sebut sebagai handover, atau pada saat lapor dokter, termasuk pelaporan hasil kritis, baik itu laborat kritis, hasil radiologi kritis, atau hasil tanda-tanda vital kritis pasien. Metode komunikasi efektif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung ini menggunakan metode SBAR, yaitu situation, background, assessment, dan recommendation. Situation itu adalah kondisi pasien saat ini, kondisi pasien yang harus kita laporkan seperti apa. Background itu adalah latar belakang pasien yang berisi dari biodata, data penunjang, dan lain sebagainya. Assessment itu adalah tindakan yang sudah kita lakukan untuk mengatasi masalah pada pasien tersebut sebelum kita melakukan pelaporan. Selanjutnya adalah recommendation. Recommendation adalah advice dokter, penanggung jawab pasien, atau usulan untuk intervensi selanjutnya pada saat kita proses handover. Yang harus diperhatikan pada saat komunikasi dengan PPA adalah satu, tulis lengkap semua yang akan kita laporkan dan semua hasil rekomendasi dari dokter harus kita tulis lengkap. Yang kedua yaitu baca ulang, meyakinkan supaya advice tersebut sudah betul. Proses baca ulang ini adalah salah satu proses untuk meyakinkan atau mengecek ulang supaya advice yang kita dengar dari dokter itu sudah betul untuk pasien tersebut. Selanjutnya adalah eja norum. Jadi untuk obat-obat yang termasuk dalam daftar norum itu harus kita eja.
Terus lakukan stempel TBK, lakukan konfirmasi pada DPCP. Nah, di bawah ini adalah contoh dari stempel TBK atau tulis baca konfirmasi. Selanjutnya adalah SKP 3. SKP 3 adalah meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau yang kita sebut sebagai high alert medication. Sebelum lebih lanjut kita bahas SKP 3, bagaimana menurut pendapat Anda kalau Anda melihat dua gambar ini? Gambar yang pertama adalah berisi obat pitosin yang sebelahnya adalah adrenalin. Dua obat ini sangat jauh berbeda fungsinya. Yang satu fungsinya untuk kontraksi uterus dan satu fungsinya untuk kontraksi jantung. Pernahkah kita terlintas atau berpikir apabila kita salah memasukkan obat? Apa akibatnya terhadap pasien? Atau kita pada gambar kedua? Gambar kedua itu yang pertama adalah omeprazol, yang sebelahnya adalah ceftriaxone. Omeprazol itu untuk gastrointestinal, sedangkan ceftriaxone adalah obat jenis antibiotik. Kalau kita salah memberikan obat, apa efeknya terhadap pasien? Akan terjadi KTD atau kejadian yang tidak diinginkan, bahkan bisa sampai kejadian sentinel. Sentinel adalah kejadian yang menyebabkan cacat permanen atau kematian pada pasien. Nah, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tadi, maka obat yang perlu diwaspadai itu sudah dikelompokkan. Yang pertama yaitu adalah obat dengan resiko tinggi. Yang kedua yaitu obat norum. Norum itu kepanjangan dari nama obat rupa ucapan mirip atau sering disebut dengan lasa, look alike atau sound alike. Dan elektrolit konsentrat. Yang termasuk dalam elektrolit konsentrat adalah pertama dextrose 40%, KCl, NaCl 3%, dan bignat. Nah, apa yang harus kita lakukan kita bertemu dengan obat yang perlu diwaspadai? Yang harus kita lakukan adalah melakukan double check dengan petugas yang lain. Karena apa? Karena dengan kita melakukan double check itu akan meminimalisasi kesalahan pemberian obat terhadap pasien. Selanjutnya adalah SKP 4. SKP 4 adalah tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang akan menjalani operasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya Anda melihat gambar ini. Gambar pertama adalah operasi karena salah kaki. Harusnya kaki kiri yang dioperasi, tetapi karena salah kaki jadi kaki kanan yang dioperasi. Ini adalah operasi salah sisi. Harusnya mata sebelah kiri yang dioperasi, dan ini malah mata kanan yang dioperasi. Dan yang terakhir, yang baru saja terjadi di Turki, ada gunting tertinggal di perut seorang ibu yang setelah menjalani operasi. Bagaimana menurut Anda? Miris bukan? Untuk menghindari hal-hal yang ada di atas tadi, upaya pencegahan salah operasi atau salah sisi atau upaya pencegahan yang lain itu adalah dengan cara yang pertama, melakukan identifikasi pasien sebelum tindakan. Identifikasi tadi sudah saya sebutkan pada SKP 1, bisa dengan cara verbal ataupun dengan cara visual. Yang kedua, untuk melakukan penandaan lokasi operasi supaya tidak terjadi kesalahan sisi operasi. Di Rumah Sakit PK umpamanya Temanggung, penandaan itu dengan tanda centang yang dibubuhkan pada area tubuh pasien yang akan dioperasi. Penandaan dilakukan oleh dokter operator yang akan melaksanakan operasi tersebut untuk meminimalisasi kesalahan sisi pada pasien. Dan apabila memungkinkan, penandaan lokasi operasi harus melibatkan pasien. Sehingga ketika dokter melakukan penandaan, dokter juga sekaligus memberikan edukasi kepada pasien tentang fungsi dan atau gunanya dilakukan penandaan terhadap pasien.
Setelah setelah tersebut dilakukan, proses selanjutnya adalah melaksanakan surgical safety checklist. Pada surgical safety checklist itu ada 3 proses, yaitu sign in, time out, dan sign out. Sign in itu dilakukan di ruang penerimaan pasien antara petugas ruang rawat inap dengan petugas kamar operasi. Tujuannya adalah mencocokkan supaya tidak terjadi kesalahan pengiriman pasien. Time out adalah dilakukan di meja operasi sesaat sebelum dilakukan irisan pada pasien. Kita cek lagi, tugasnya untuk memastikan lagi supaya tidak terjadi kesalahan pada pasien. Dan sign out dilakukan pengecekan alat sebelum dilakukan penjahitan pada pasien. Alat semua dicek lagi, dihitung lagi, dan yakinkan tidak ada alat yang kurang atau tertinggal pada operasi pasien. SKP 5 adalah pengurangan infeksi terkait pelayanan kesehatan dengan kebersihan tangan atau hand hygiene. Cuci tangan atau kebersihan tangan adalah salah satu cara kita untuk memutus mata rantai infeksi, karena tangan merupakan salah satu media yang bisa memindahkan kuman pasien dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Di sini kita sebutkan cara cuci tangan. Cara cuci tangan yang pertama adalah dengan cara hand rub. Hand rub ini kita lakukan 30 detik dan dilakukan dengan cairan berbasis alkohol. Yang kedua adalah hand wash. Hand wash itu 60 detik. Bedanya adalah pada saat hand wash ini kita lakukan dengan air mengalir dan dengan sabun. Yang ketiga adalah cuci tangan pembedahan. Nah, untuk mempermudah kita menggunakan jembatan keledai, yaitu dengan menggunakan istilah tepung selaci puput. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela, kunci, putar. Kalau kita lihat, hanya dengan waktu 1 menit atau 60 detik, dengan cara yang benar, kita sudah bisa memutus mata rantai infeksi. Untuk itu, saya himbau, saya sarankan, dan saya tegaskan tentang pentingnya cuci tangan untuk petugas kesehatan. Nah, kapan kita harus melakukan cuci tangan? Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, itu sebelum tindakan aseptik. Contohnya, sebelum kita melakukan pemasangan infus dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah setelah kontak dengan pasien. Nah, yang keempat adalah setelah kontak dengan cairan pasien, cairan tubuh pasien. Contoh, urin atau dahak dan lain sebagainya. Yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan pasien. Lingkungan pasien ini juga termasuk linen, tempat tidur, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan pasien. Yang terakhir adalah SKP 6, yaitu pencegahan cedera akibat jatuh. Setiap pasien yang masuk di Rumah Sakit Tipikor Umum Daerah Temanggung ini sudah dilakukan asesmen awal resiko jatuh. Asesmen awal resiko jatuh itu dilakukan di UGD dan di poliklinik dengan screening resiko jatuh atau penilaian secara cepat. Nah, asesmen ulang dan asesmen lanjutan itu dilakukan di ruangan rawat inap oleh perawat rawat inap. Tool atau alat yang kita gunakan untuk asesmen resiko jatuh pada pasien dewasa, kita menggunakan Morse. Pada pasien anak, kita menggunakan Humpty Dumpty. Dan pada pasien rawat inap, rawat jalan dan lansia, kita menggunakan Get Up and Go. Nah, apabila kita menemukan pasien dengan resiko jatuh tinggi, maka yang harus kita lakukan adalah pertama,
memasang stiker resiko jatuh pada gelang pasien seperti tertera pada gambar. Yang kedua adalah memasang tanda segitiga kuning pada pasien. Jadi ketika kita bertemu dengan pasien yang ada stiker resiko jatuhnya di gelang dan ada tanda segitiganya di tempat tidur, bisa kita pastikan bahwa pasien tersebut adalah resiko tinggi jatuh. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan pencegahan, upaya pencegahan supaya pasien itu tidak jatuh. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa usaha atau beberapa upaya pencegahan untuk mengurangi resiko jatuh. Salah satunya adalah usahakan lokasi kamar tidur pasien berdekatan dengan nurse station, terutama dengan pasien dengan yang resiko tinggi jatuh. Libatkan pasien dan keluarga dalam pencegahan resiko jatuh. Kita beritahu pasien, berikan informasi resiko jatuh pada pasien dan keluarga, supaya pasien dan keluarga juga tahu bahwa pasien tersebut beresiko jatuh tinggi dan keluarga juga ikut menjaga supaya pasien tersebut tidak jatuh. Melakukan observasi secara teratur, dan yang terakhir adalah kaji ulang resiko jatuh setiap hari. Dan setiap kita mengkaji ulang resiko jatuh setiap hari, harus kita dokumentasikan pada lembar pencegahan resiko jatuh yang ada di rekam medis pasien. Demikian tadi sekilas tentang sasaran keselamatan pasien yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.